Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Ahmad Saifullah Karim, mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Negeri Padang Angkatan 4. Hari ini tanggal 6 Desember 2021, saya akan menjalani uji kinerja dalam pembuatan video pembelajaran instalasi penerangan listrik pemasangan PHB pada bangunan sederhana. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Ketua kelas tolong diucapkan dan dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, apa baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah saya absen terlebih dahulu, ya. Abdul Khalid, Alhamdulillah. Terus hadir Khalid. Ahmad Bayhaqi, hadir. Masih ingat dengan pertemuan sebelumnya? Materi tentang apa? Ya. Kalian belajar komponen-komponen instalasi listrik kan sebelumnya ya? Ya. Komponen-komponen instalasi listrik itu apa saja? Saklar. Saklar jenisnya ada apa aja? Saklar tunggal, saklar tunggal. Ya, itu ya. Saklar tukar, saklar tunggal, kemudian saklar seri, ya seperti itu. Ya. Kemarin juga sudah kalian praktekkan bagaimana cara merangkai hubungan lorong ya. Nah, hari ini ya, kali ini kalian mempelajari tentang pemasangan instalasi PHB lampu penerangan pada bangunan sederhana, rumah tinggal, sekolah, rumah ibadah. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kompetensi dasarnya. Ini untuk kompetensi dasarnya adalah menerapkan prosedur pemasangan instalasi PHB lampu penerangan pada bangunan sederhana, ya, yaitu untuk rumah tinggal, sekolah, rumah ibadah sesuai peraturan umum instalasi listrik. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya untuk indikator pengetahuan yaitu yang pertama penghitungan rekapitulasi daya dari beban yang terpasang, kemudian yang kedua menentukan kapasitas pengaman MCB yang digunakan, dan yang ketiga itu adalah membagi beban di PHB sesuai dengan jumlah grup, ya, sesuai dengan beban yang direncanakan secara seimbang. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran ini yaitu kita akan melalui tatap muka, ya, dan kemudian menggali informasi. Jadi kalian dapat menjelaskan prosedur pemasangan PHB sesuai teori dengan tepat. Ya. Kemudian yang kedua, disediakan komponen instalasi peserta didik mampu menjelaskan fungsi komponen PHB instalasi ini bangunan sederhana sesuai teori dengan benar. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, ini ada video yang bisa kalian saksikan. Tidak peduli siang yang kemarin, usia kebakaran hubungan harus kalian data dan dibatasi waktu-waktu. Hal ini tentunya tidak yang ketiga, gunakan kabel listrik yang berstandar SMD. Hindari penggunaan kabel yang asal-asalan, jangan memakai biru. Ya, itu video singkatnya supaya kalian bisa berhati-hati dalam pemasangan alat listrik. Ya, asalkan cuma sekedar masang, kemudian langsung jadi, kemudian asal nyala, ya seperti itu. Harus ikuti apa? Ini ikuti aturan, ikuti kuil, ya. Kuil tadi itu apa? Peraturan umum instalasi listrik, ya. Itu kita wajib buat teknisi listrik. Ya. Nah, kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu pemasangan PHB. Kemudian yang kedua rekapitulasi daya, dan yang ketiga menentukan setting pengaman LPG
Dan keempat yaitu pemasangan PHB pada rangkaian instalasi penerangan listrik. Ya, seperti itu. Ini ada narasi permasalahan yang nanti kalian akan diskusikan, kemudian kalian praktekkan nanti. Ya. Ini ada sebuah rumah 2 lantai. Ya. Terdapat sebuah tangga di mana tangga tersebut terdapat sebuah lampu yang dioperasikan oleh sebuah saklar yang berada di lantai bawah. Ya. Nah, kemudian terdapat permasalahan nih. Jadi ketika penghuni rumah lupa menyalakan lampu di tangga, ya di lantai bawahnya, sementara saat itu dirinya sudah naik ke lantai 2. Ya. Nah kalau seperti ini mau nggak mau dia harus turun lagi kan? Ya, harus turun lagi ke bawah ke lantai 1 untuk menyalakan tangga lampu tangga tersebut. Ya. Nah, jadi kalian harus bisa memecahkan masalahnya ketika lampu tersebut ingin dinyalakan di bawah, juga bisa dinyalakan dari lantai 2. Ya, seperti itu. Ya, kalian harus bisa merancang rangkaiannya seperti apa. Ya, nah, ini narasi permasalahan, ini gambaran situasinya. Ya, jadi ada S1 di lantai 1, kemudian ada lampu di atas tangganya, kemudian terdapat S2, saklar 2 di lantai 2. Ya, seperti itu. Sebelum memecahkan masalah ini, ya, kalian masuk ke teori terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu pemasangan PHB. Nah, untuk rumah tinggal, PHB yang digunakan biasanya berupa box LCD yang dilengkapi berupa saklar utama PHB. Ya, seperti itu. Nah, ini penggunaan PHB-nya nih. Ya. Ini ada yang tahu ini yang pertama ini yang bentuknya hitam kotak. Ya, ini boxy kering. Ya, boxy kering ini kemudian ada di sini di sebelahnya gambar ini. Ya, ini si keringnya. Ya, ini si kering ini biasa disebut patron lebur. Ya, jadi ketika sekali dipakai digunakan ini akan terputus kalau misalnya beban berlebih. Ya, itu apa ini? Box MCB. Ya, ini nanti yang kita praktekkan nih. Ya, ini saya ada box MCB ini belum ada MCB-nya tapi ya menyediakan seperti ini. Ya, nanti kalian memasang ini. Ya, ini ada relnya. Ya, ini relnya ini nanti untuk mengatakan MCB-nya nih. Ini ada omega. Kemudian di sini ada terdapat terminal. Ya. Terminal ini untuk terminal grounding dan terminal netral. Ya. Jadi jangan kalian sambung nanti ground ataupun netralnya, pengantar ground dan pengantar netralnya di luar terminal ini. Ya. Kemudian ditutup kalau sudah dipasang. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini cara pemasangan PHB-nya. Ya. Cara pemasangan PHB di sini tingginya harus 200 cm. 200 cm berarti 2 meter. 2 meter. Ya. Jadi ini aturan ya ketika kalian memasang MCB ya tingginya harus 2 meter. Nah, kemudian ini saya lihat papan-papan ini nggak sampai 2 meter ya, kalian pasang paling tinggi saja posisinya. Ya. Ini kan simulasi saja untuk sekedar kalian nanti praktek ya. Menguji rangkaiannya kemudian berhasil atau tidak. Ya. Kenapa tinggi stop kontak yang tanpa ada penutup ini maksimal minimal 150 cm tingginya? Alasannya apa? Menjauhkan Apa juga? Ya, menjauhkan dari yang atas. Tunjuk tangan terlebih dahulu. Silakan WHP. Ya. Ya, tangan dari yang atas. Ya seperti itu ya. Itu kalau misalnya adik-adik kalian itu kan kalau main apa namanya, dia nggak tahu aturan ya, nggak tahu bahaya ya. Jadi kalau misalnya tahu misalnya dia memasukkan barang berupa logam kemudian dimasukkan ke dalam lubang stop kontak ya, akibatnya apa? Dia tersentuh kan? Nah itu ya. Jadi jangan tinggi 150 cm ya. Kalau 150 cm kan paling enggak kan umurnya udah 10 tahun ke atas sudah bisa berpikir ya, sudah tahu bahaya ya, seperti itu. Ya.
Tadi sudah ada denahnya, kemudian sudah kita bagi, kita berikan berapa beban untuk masing-masing lampu dan untuk kontak yang kita pakai. Ya. Di sini lampu pijar kita masukkan ke dalam tabel sebanyak 3 buah, ya, sebanyak 3 buah sebesar 60 watt. Ya, kemudian ada 1 buah lampu pijar berukuran 100 watt, ya. Dan kemudian stop kontak ada 3 buah berukuran 100 watt. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung jumlah total daya untuk kelompok 1. Untuk total daya untuk kelompok 1 didapatkan hasil sebesar berapa? Di sini 580 watt, ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung besar ampere, besar arusnya, ya. Bagaimana caranya? Kita lihat dari nilai P, ya. Rumusnya adalah P sama dengan E kali I. Nah, kemudian yang dicari adalah nilai I, ya. I sama dengan P per E, betul, bagus, ya. Nah, kemudian nilai P berapa? 580 watt. Ya, dibagi I. Di situ terdapat nilainya 220 volt, ya. 220 dapat dari mana itu nilainya? Ya, sedangkan satu paksa dari PLN, betul, Fadli. Ya. Jadi didapatkan nilai arus untuk kelompok 1 adalah sebesar 2,64 ampere. Sekarang ini kelompok 1 nih. Kelompok 1 sebesar 2,64 ampere, kelompok 2 sebesar 2,23 ampere. Ya. Nah, selanjutnya, ya, ini rating arus yang ada pada pengaman MCB. Ya. Untuk yang 450 PA, ya, itu nilainya adalah 2 ampere. Ya. Bagaimana bisa dapat nilai 2 ampere di sini kalau misalnya dayanya pada yang berasal dari PLN itu adalah 450 PA? Gimana caranya? Kok bisa dapat nilai 2 ampere di sini? Dibagi 220 juga. Ya, maka didapat nilai 2 ampere. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan, ya. Ini nggak akan ada di sini nilai 2,64 ini di rating MCB. Ya. Jadi kamu pakai yang mana nih ukuran MCB-nya? 4, ya. Kalau misalnya pakai yang 2 ampere bisa nggak? Kenapa? Alasannya apa? Kelebihan. Apa yang kelebihan? Harusnya kelebihan. Ya. Akibatnya kalau misalnya pakai yang 2 ampere, ini pakai ukurannya adalah 2,4 hasilnya, ya. Yang terjadi kalau misalnya seperti ini, ya, kalian bisa klik terus. Jadi sebaiknya kalian gunakan yang lebih besar rating MCB-nya, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelompok 2 juga 4 ampere. Nah, di sini ada terjadi apa? Keseimbangan beban, kan? Sama-sama besar MCB-nya adalah 4 ampere. Ya. Ini beban seimbang. Seperti itu. Ya. Cukup jelas sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ya, kalian sudah cukup memahami. Nah, ini baru kemudian kalian bisa buatkan rangkaian instalasi tunggalnya, ya. Jadi nanti digabung dengan tabelnya, ya, seperti ini. Mendapatkan nilai untuk kelompok 1 ada 4 ampere, kelompok 2 adalah 4 ampere juga, ya. Nah, kemudian di sini ada pengaman nih, MCB untuk pembatas. Yang berapa besarnya di sini? Besarnya di sini berapa ampere? 6. Kalau seperti ini kamu jumlahkan, ya. 580 tambah 500. Jadi berapa? 1080 watt. Ya. 1080 watt dibagi 220. Berapa hasilnya? 220 kali 4 sekitar 4,9. 4,9
ampere. Ya. 4,9 ampere. Ada yang tadi kembali lagi ke rating MCB tadi. Ini ya. 4,9 ampere. Jadi berapa besarnya gitu yang kalian pakai untuk tadi MCB-nya 6 ampere. Ya. Jangan pakai yang 4 ampere. Kenapa nggak kalian jumlahkan saja ini tadi misalnya ini kelompok 1 4 ampere, kelompok 2 4 ampere, jadinya 8 ampere. Kenapa nggak pakai yang 8 ampere? Nggak ada, ya. Nggak ada nilai MCB 8 ampere. Setelah 6 ampere, 10 ampere. Ya seperti itu. Jelas ya? Oke. Ini ada video yang bukan video apa namanya ya? Simulasi. Ya. Simulasi pembagian daya ya, berdasarkan kelompoknya. Ya. Ini ada 3 buah MCB. Karena di sini simulasinya nggak bisa naik turun ya di video saya ini. Jadi saya menggunakan belum tampil ya. Nah ini ada 3 MCB nih, ya. 1 MCB sebagai MCB utamanya. Nah, kemudian 2 sebagai MCB grup, MCB kelompok, ya. Jadi MCB utama ini nilainya besarnya sama dengan nilai MCB yang ada di KWH meter. Ya, nilainya besarnya sama. Nah, kemudian yang dua ini ukurannya berbeda. Ya, ukurannya lebih kecil dari MCB yang ada di KWH meter dan MCB utama. Ya, ini nggak bisa naik turun fluxnya. Ya, jadi saya menggunakan lampu indikator. Ya, seperti ini. Ini kalau misalnya diolah, ya, MCB kita naikkan, ya. Ini langsung kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kelompok 1 itu untuk lampu di ruang utama, kemudian kelompok 2 untuk kamar tidur dan kamar mandi. Contohnya ya, seperti itu. Nah, ketika MCB kelompok 2 saya off-kan, maka beban yang ada di kelompok 2 ya, ini akan off. Seperti itu. Nah, kemudian ketika MCB yang ada di kelompok 1 saya off-kan, maka MCB beban yang ada di kelompok 1 akan off. Nah, selanjutnya kalau misalnya MCB utama saya off-kan, ya, saya trip, kelompok 1 dan kelompok 2 akan mati off. Ya, seperti itu. Ini contoh simulasinya, contoh aplikasinya seperti itu. Jadi nanti yang kalian praktekkan juga, ya, ada 3 grup, ada 3 MCB, 1 MCB utama, dan kemudian 2 MCB kelompok seperti itu, ya. Yang selanjutnya kita masuk ke diskusi, ya. Kita lanjutkan ke tugas kelompok, ya. Ini tugas kelompok kalian ada sebuah instalasi rumah sederhana terdiri dari 3 buah lampu pijar, masing-masing dayanya 30 watt. Kemudian 2 buah lampu pijar sebesar 25 watt, 3 buah stop kontak masing-masing 100 watt. Nah, itu ya. Kemudian kamu tentukan rating MCB yang digunakan pada rumah tersebut. Ya. Yang kalian harus cari pertama itu apa? Yang pertama itu apa? Langkah-langkahnya yang pertama cari total daya, ya nggak? Ya. Kemudian yang kedua, coba ingat lagi. Yang kedua apa? Arus. Ya, cari arus. Kemudian yang ketiga, apa? Menentukan iya. Menentukan rating MCB. Seperti itu. Ini ya. Jadi kalian juga bisa bekerja secara langsung begitu, ya. Kemudian yang kedua, ini seperti yang tadi saya sampaikan,
Ya, jadi kalian rancang rangkaian lampu yang bisa dioperasikan dari 2 buah saklar. Ya. Dan ditempatkan di dekat tangga pada lantai 1 dan lantai 2 sesuai dengan permasalahan yang sudah dimunculkan di awal tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian buat tabel kebenaran untuk instalasi tersebut, ya, dan jelaskan tabel kebenaran dalam poin-poin yang kalimat yang jelas dan terperinci untuk instalasi kebenaran tersebut. Sampai di sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kalian berkelompok. Saya bagi terlebih dahulu kelompoknya. Apa kalian sendiri yang menentukan? Saya saja. Oke, ada 10 orang yang hadir hari ini. Satu kelompok nanti ada 3 orang, ya, satu kelompok saja. Untuk Abdul Qadir berpasangan dengan Ahmad Paletehan, Bayhaqi dengan Erlita, kemudian Fadli dengan Fauzan dengan Muria. Ya. Ada 5 kelompok nih. Ya. Silakan kalian berkelompok untuk membahas diskusi kelompok ini. Ada yang ditanyakan tentang diskusi kalian? Ya Pak, Ya, silakan. untuk nomor 1 Pak, kan total yang saya bilang itu kepagaiannya itu 410 kan pakai MCB 2 ampere. Ya, betul. Nah, MCB nya itu sama MCB PLN itu boleh lebih gede atau apa? Gimana Pak? Ya, dengan NCB yang ada di PHP PHP dengan yang ada di KWH meter. Iya. KWH meter ya, dengan PP yang alat ukur. Iya. Ya. Gimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bayhaqi? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan bentar. MCB yang dalam PLN itu PLN, harus ya. lebih kecil sama atau lebih kecil dari PLN. Jika MCB-nya lebih besar dari PLN, dia akan merusak MCB dari PLN. Oh, gitu ya. Begini. Oke. Jadi begini. Ya, jadi berbeda kalau misalnya kalian menggunakan yang ukuran apa yang jumlah kelompoknya ada 2. Ya. Kalau yang jumlah kelompoknya ada 2, misalnya tadi nih. Ini ukuran MCB ini yang pertama 4 ampere. Ya, yang kedua kelompok 2 4 ampere juga. Ya. Sebelumnya juga sudah ditentukan ini besarnya arus adalah untuk kelompok 1 2,64, kemudian yang kelompok 2 2,27. Ya. Jadi kalau misalnya di total itu dayanya adalah 1080 watt. Ya, 1080 watt. Ya. Kalau pakai yang 10, ini kan tadi misalnya di total dapat 8 ampere kan? Ya. Kalau dapat 8 ampere berarti menggunakan MCB yang 10 ampere. Itu 1080 hasil perhitungan totalnya. Ya. 10 ampere berarti berapa? 2200. 1080 berarti berapa itu kelebihannya? 1120 ya, seperti itu ya. Jadi ya, kalian nggak bisa langsung menjumlahkan seperti ini 4 ampere jadi ketemu nilainya 8 ampere nggak ada, kita pakai 10 ampere, nggak bisa seperti itu ya. Kita lihat total daya yang ada di sini, kelompok 1 kelompok 2 ya, 1080 ya, 1080 baru kemudian kita bagi 220, hasilnya sekitar 4, lebih ya, 4 lebih ya. Baru kemudian kita tentukan rating arus yang untuk yang MCB yang ada di KWH meter seperti itu ya. Jelas ya. Jadi kalau misalnya kalau satu kelompok ya, ukuran yang ada di KWH meter dengan MCB yang ada di PHB harus sama ya. Paham ya? Silakan, ada yang bertanyakan lagi? Kalau tidak ada, silakan kalian lanjutkan diskusinya. Ya, diskusi sudah kalian lakukan. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi. Ini materi sudah saya download. Untuk yang kelompok yang siap presentasi yaitu untuk yang pertama itu Ahmad Bayhaqi dan Yanita. Kemudian nanti yang kedua itu adalah Maulana Akbar dan Santara. Yang ketiga Sultan Alif dan Yasin ya. Nah, nanti untuk yang presentasi ini cukup penolong saja ya. Jadi yang tadi saya sebutkan yang pertama, kelompok pertama itu nomor 1. Yang kelompok kedua dari itu ada Ahmad Bayhaqi, silakan.
Itu sudah saya download, kalian buka saja langsung PowerPoint-nya. Jangan lupa di slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Rita Dana. Dan saya Ahmad Wahidi. Soal: diketahui salah listrik rumah sederhana terdiri dari 3 buah lampu pijar masing-masing dayanya 30 watt, 2 buah lampu pijar 25 watt, 3 buah stop kontak masing-masing 100 watt. Tentukan rating MCB yang digunakan pada rumah tersebut. Ya, langsung saja ke itu ke soal nomor 1, karena nomor 2 biar jawab yang kelompok 2. Dan ini jawaban nomor 1 dari kita lihat dari soal. Pertama, di sini saya membagi 3 grup. Itu adalah lampu pertama. Untuk grup pertama memiliki 3 buah lampu 30 watt sampai 30 watt, dan untuk grup kedua memiliki 2 lampu. Nah, selanjutnya dari sini berapa harusnya yang dihasilkan oleh ketiga kelompok ini? Untuk arus yang dipakai LCD di sini kita memakai 2 ampere, yaitu untuk 450 watt. Sedangkan di sini totalnya 450 watt, masih ada sisa 10 watt, itu bisa jadi pengaman. Jadi masih ada, bila terjadi kenaikan 10 watt, maka LCD masih bisa menahan. Gimana? Ada yang ingin menyampaikan tambahan? Ada komentar? Betul, jadi jadinya ada 3 grup ya, berarti kan total ada potensi ya. Kayaknya buat 2 ampere kurang ini deh, kurang efisien. Kenapa nggak dijadiin satu yang sendiri? Oh ya, terima kasih atas pertanyaan pasti. Komentar untuk pagi kalau bisa dibuat. Nah itu juga terjadi kesalahan dalam kelompok saya, mohon maaf. Ya, seperti tadi. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, itu memang juga saya rasa menjadi permasalahan yang saya rasakan juga. Ya, jadi memang seharusnya dengan daya total sekitar 440 watt ya cukup kita gunakan satu kelompok tadi. Ya, kalau misalnya itu satu kelompok, misalnya bersatu 90 watt, ya kan, 90 watt, kemudian dikasih MCB pengaman 2 ampere, ya, itu kan terlalu jauh dari 90 ke 450 watt. Ya. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya, dilanjut oleh kelompok ini kelompok 2 ya? Ini kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok berapa ini tadi? Kelompok 4 ya? Kelompok 4 itu ada Samsara dan Fauzan. Silakan lanjutkan untuk nomor 2. Jadi kakak satu itu gimana? Kakak satu outputnya dua-duanya masuk ke kakak 2 ya? Iya. Jadi masuk ke kakak 2, kemudian kakak 1 dengan kakak 2 masuk ke lampu. Begitu. Ya. Nah, ini siapa yang bisa menjelaskan lebih jelas? Nah, ini enaknya pakai simulasi. Ya, siapa yang bisa? Ayo Pak. Ya, silakan maju di Al-Fatihah. Tuh. Sekarang coba di play, disimulasikan, tekan tombol play. Ya, betul. Itu kalau sama dia akan nyala ya. Seperti itu. Posisinya sama dia akan langsung nyala. Sekarang coba posisinya dibedakan. Sekarang S1 ditekan. Sekarang posisinya berbeda antara S1 dan S2. Dia off lampunya. Sekarang disamakan lagi, sekarang digunakan ke posisi 2, S2-nya satunya off. Ya, betul. Terima kasih untuk kelompok 4 yang kemudian Fauzan juga terima kasih. Bila
Dilanjut sekarang untuk yang nomor 3, kelompok 5, silakan. Medan dan Yasin, silakan. Yang berbeda akan mau. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, kelompok 4. Kemudian ya, diskusi sudah dilakukan. Sekarang kita lanjutkan ke prakteknya. Ya, ini praktek berdasarkan kelompok diskusi kalian. Silakan kalian mempersiapkan alat dan bahannya. Ya, benar. Itu nanti dipasang ini ya. Ada lagi satu dari sumber ini PLN, kalian sudah masuk ke PLN, masuk ke mesin utama, terus mesin utama dikompol ke sisi 1 dan sisi 2, kelompok 1 kelompok 2, keluarannya Gimana sih? itu buat apa Kang potong? Ini Pak. Jangan salah, itu harusnya pakai obeng plus ya. Jangan cara pakai cara cepat seperti itu salah. Gunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya ya. Kecuali kalau bentuknya paku ya. Kalau paku juga bukan pakai tang ya. Kalau paku juga harusnya pakai palu atau martil ya. Jangan diulangi lagi yang seperti itu ya. Iya Pak, siap. Ini sudah selesai. Harusnya dimatikan dulu, memasang itu PCB-nya. Ya. Ya, silakan di tes. PCB utama nyalakan. Semuanya nyalakan. Satu tekan. Dua. Satu lagi. S1. S2. Oke, kemudian untuk kontak AC-nya. Ya, betul. Nyalakan lagi lampu tangganya. Kemudian coba dinyalakan saja kan MCB 1 off. MCB 1 off, kata AC mati ya. Kemudian MCB 2 off. Kan dua-duanya apa nih? MCB utama off. Ya, sudah benar. Sekarang kalian bisa melakukan kembali alat bahannya ya. Dikembalikan ke tempat semula, kemudian jangan lupa mengerjakan SAP ini. Silakan. Gimana Pak? Waktunya sudah mau habis. Sudah selesai. Ya, silakan dicoba dites tangganya. Ya, ini sudah naik. Semua sudah bekerja. Oke, satu, kemudian ini cara perjalanannya tidak sesuai, kemudian ini juga tidak terpasang dengan baik, ini harus dipasang baut ya, ke window disknya ya. Kemudian ini rangkaian juga tidak sesuai dengan cara kerjanya, jadi kalian bisa mengulang lagi di pertemuan yang akan datang ya. Pelajari lagi rangkaiannya, kemudian bagaimana melakukan pengawasannya ya. Jangan patah semangat, lanjutkan lagi untuk memperbaiki minggu depan. Silakan dibereskan kembali ke posisi awal untuk alat dan bahannya ya. Terima kasih Pak. Ya, presentasi sudah dilakukan, kemudian praktik juga sudah kalian lakukan ya. Ada satu kelompok yang gagal, itu Paletehan dan Abdul Khalid ya. Ini kita lanjutkan dengan tugas individu ya. Jadi tugas individu kalian nanti kalian buat soal yang ada di dalam LKPD ya. Itu nanti kalian bisa buat ulang hasil diskusi kalian. Kemudian kalian bisa sekarang mengerjakan
soal yang ada di Google Form ya. Kalian bisa scan barcode yang ada di depan ini. Silakan keluarkan HP kalian, kemudian kerjakan soal tersebut. Saya beri waktu 15 menit cukup ya, atau 10 menit. Itu ada 10 soal yang bisa kalian kerjakan. 15 menit cukup ya. Ya, sudah 15 menit ya. Ini hasilnya sudah saya dapatkan. Ada beberapa yang masih belum KKM. Nilai KKM kita adalah 75 ya. Abdul Khalid nilai 80, Bayhaqi 90, Pelatihan 80, Elisal Ardana 90, Konfirmasi 80, dan kemudian Fauzan Abbas nilai masih 60 ya. Ini kamu remedial, kemudian Muria 80, Kantara 70, Sultan Ali 70, berarti 80 ya. Ini berarti untuk yang nilainya di bawah 75, Fauzan Abbas, Kantara, dan Sultan Alif ya, itu remedial. Kemudian jadi tadi juga sudah praktek, ternyata yang praktek itu satu kelompok gagal ya, yaitu kelompok Palatean dan kelompok Abdul Khalid ya. Minggu depan kita mengulang kembali untuk prakteknya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak ada. Kalau begitu saya minta kalian bisa menyimpulkan pembelajaran ini. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Baik, baik hati. Silakan, baik. Untuk perubahan hari ini kita banyak kali belajar bagaimana kita membuat tabel di rekapitulasi data, bagaimana kita cara menentukan NPV dari hidup dan penentuan NPV dari THB dan cara juga tata kita. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Haki. Ya, intinya adalah kita bisa membuat merancang pembagian daya, ya, pembagian daya pada PHB seperti itu. Terima kasih Pak Haki sudah lengkap menjelaskan kesimpulan untuk hari ini. Dan untuk pertemuan minggu depan, ya, itu kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan penghitungan cara inflasi, ya, seperti itu. Jadi kalian jangan sampai tidak masuk, ya. Saya harap kalian tetap semangat, ya, untuk menjadi pelajaran. Dan untuk tadi di awal kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Sekarang kita bahas ini doa. Sebelum membaca pelajaran, sebaiknya kita berdoa untuk pada seperti doa kita. Doa selesai.